Shalom, selamat hari Minggu. Saya sudah selesai ibadah. Bagaimana dengan Anda? Tetaplah beribadah, tetaplah berdoa dan setia membaca Alkitab. Karena Injil adalah kekuatan kita. Nah, pada hari ini saya ingin sharing sesuatu yang simple tapi sangat membuat saya itu bahagia. Ya, saya itu kemarin ya, kalau nggak salah, iya kemarin hari Sabtu. Hari Sabtu pagi saya itu saat teduh seperti biasa, bangun tidur saya saat teduh, terus saya berdoa. Ya, pada waktu itu ATM saya hanya tinggal 32.000 rupiah. Terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ingin menjadi berkat untuk orang lain. Walaupun saya nggak tahu bagaimana caranya dengan uang 32.000. Tapi saya rindu sekali menjadi berkat buat orang lain. Kemudian sudah saya percaya sama Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan benih untuk ditabur. Saya sudah minta kepada Tuhan yang merupakan alamat yang tepat di dalam segala persoalan. Lalu saya mandi karena saya mau prepare kerja. Saya mandi. Ketika saya mandi, saya itu memiliki dorongan atau gerakan untuk menginjil atau mengunjungi atau membagikan firman Tuhan kepada perkumpulan pemulung yang berada di kota Sidoarjo. Saya tahu dan pernah berbincang kepada salah satu pemulung yang ada di situ, dan beliaunya itu memberitahukan kepada saya mereka memiliki tempat tinggal khusus para pemulung di suatu daerah. Tetapi saya belum sempat ke sana. Nah, saya memiliki suatu dorongan untuk ke sana. Lalu saya bilang, Tuhan kan tahu bahwa saya tidak memiliki biayanya. Dan misalkan saya memiliki biayanya, kenapa kok saya tergerak atau Tuhan menggerakkan saya percaya untuk saya pergi kepada pemulung itu. Apakah enggak kepada yang lain-lainnya gitu. Jadi kan saya juga memiliki pelayanan di tempat lain kepada orang-orang yang lain gitu. Tapi seperti Tuhan menggerakkan memberikan dorongan yang benar-benar nyata bahwa saya harus ke sana. Oke deh gitu, saya akan ke sana. Pokoknya saya oke aja, saya iyain aja karena saya percaya bahwa ketika Tuhan yang mengutus maka Tuhan yang menyediakan. Ya udah, saya kerja seperti biasa. Terus anak saya kan ibadah itu naik ojek online, pulang dan pergi. Nah, uang ojeknya itu sudah habis pada waktu saya pesankan ojek untuk pergi ke gereja. Perginya. Jadi pada waktu pulangnya ojeknya 0, saldo saya. Terus saya kan masih punya uang 32.000 di ATM saya. Ya udah, saya kirimin aja. Saya kirim sorry, tadi anak saya lagi agak rame. Nah, terus udah kan saya kirimkan uang yang ada di ATM saya yang tinggal 32.000 itu, ke saldo ojek online saya. Udah, jadinya ATM saya 0. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memelihara hidup saya dan anak-anak saya. Ya sudah, saya kembali melakukan aktivitas pekerjaan saya. Saya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sudah saya pesankan untuk anak saya. Baru saya selesai, baru saya taruh tuh HP. Saya melakukan aktivitas saya. Kemudian ada pesan masuk di WA bahwa beliau mensponsori pelayanan saya dengan beberapa uang tapi beliau tidak mengerti apa yang menjadi isi hati saya. Saya diam dan berkata kepada Tuhan. Tidak ada satupun orang yang tahu pada waktu itu.
Tidak ada satupun orang terdekat saya yang saya beritahukan pada waktu itu. Hanya Tuhan. Dan puji Tuhan masih ada kelebihan kita untuk makan. Uang yang diberikan Tuhan itu cukup jumlahnya untuk saya pergi ke kampung pemulung nanti. Yang akan saya jadwalkan dulu. Kemudian sisanya bisa untuk saya dan anak-anak saya makan dan pergi beribadah pada hari ini. Nah, itulah kesaksian simpel saya tuh teman-teman. Tetapi saya benar-benar bahagia bahwa saya tidak pernah mengeluh atau saya tidak pernah membicarakan atau mengatakan kepada siapapun bahwa saya itu misalkan saya nggak punya saldo atau nggak punya duit ya, karena hidup saya tidak ditentukan oleh saldo ATM saya. Ya, tapi hidup saya ditentukan oleh firman Tuhan. Ketika Tuhan yang menyuruh saya cuma bilang, oke Tuhan. Saya cuma bilang, yes. Saya cuma bilang, saya mau. Nah, tetapi Tuhanlah sendiri yang memberikan kepada saya benih untuk ditabur. Nah, nanti saya akan upload hasil dari pelayanan saya ya, karena saya masih akan menemui beliaunya dulu untuk menanyakan berapa orang yang ada di sana ya, kemudian apa kebutuhan mereka di sana, dan saya percaya bahwa Tuhan akan cukupkan. Nah, untuk sahabat-sahabat di TikTok dan di YouTube yang sudah memberkati pelayanan saya selama ini, juga memberkati saya, memberkati anak-anak saya, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhanlah yang akan membalaskan dengan berlipat ganda. Tetapi motivasinya adalah kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Viti kesaksian saya berikutnya. Saya Ingvi Rizky Ramadan. God bless you. Shalom.